Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة la nadma'u ba'daha abada. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengupas sedikit tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun artinya surat orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Saya akan membacakannya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan saya, ditegaskan sekali lagi, tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ditegaskan sekali lagi untuk orang kafir, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, wali dini, dan bagiku agamaku. Surat ini disebutkan oleh Imam As-Sayuti dalam kitab beliau Lubabun Nuqul, diriwayatkan dari Imam At-Tabrani bahwasanya di suatu hari pada saat Rasulullah berada di Mekah, datang sekelompok orang kafir Quraisy yang sudah kewalahan berhadapan dengan dakwah Nabi yang makin hari makin banyak pendukungnya. Makin hari makin banyak yang masuk Islam. Datang kelompok Quraisy kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, bagaimana kalau kita nego-nego? Jadi kami akan menyediakan untukmu harta yang banyak, tapi dengan syarat engkau meninggalkan agamamu ini, dakwahmu ini, menghentikan dakwahmu ini. Kemudian Rasulullah menolak. Kemudian ditawarkan tawaran yang kedua, kalau begitu kami akan mencari wanita yang paling cantik yang ada di kota Mekah ini, dan akan kami jadikan dia itu sebagai istri kamu, dan kami akan menjadikan kamu orang terhebat di kota Mekah. Namun Rasulullah juga menolak tawaran tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau begitu Muhammad, bagaimana kalau 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, di tahun yang kedua nanti engkau menyembah Tuhan kami. Ya, jadi win-win solution. Setahun kita menyembah
Tuhan kamu, ya. Setahun kemudian kamu juga ikut menyembah apa-apa yang kami sembah. Sebenarnya Tuhan orang kafir Quraisy itu juga Allah, ya. Mereka mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Makanya ketika mereka ditanyakan, kenapa kalian menyembah patung? Mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung itu, melainkan kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perbuatan mereka pada saat mereka menyembah berhala, menyembah patung, itu tujuan mereka adalah perantara untuk kedekatan mereka kepada Allah. Karena mereka mengenal apa itu Allah. Karena kakek mereka Ibrahim, kakek mereka Ismail. Bahkan sering dalam kata-kata mereka sehari-hari mereka bersumpah, wallahi, demi Allah. Mereka bersumpah, watallahi, demi Allah juga. Billahi. Bahkan mereka sering menyebutkan Allahumma. Pada saat mereka melakukan pemboikotan kepada Rasulullah SAW dan mereka menulis wathiqah, ya, tulisan pemboikotan itu di dinding Ka'bah, ditempel di dinding Ka'bah, dan semua tulisan dimakan oleh rayap kecuali tulisan Allahumma. Jadi mereka tahu Allah itu adalah Tuhan. Akan tetapi mereka mengambil benda-benda lain untuk mereka jadikan perantara menurut anggapan mereka yang membawa kedekatan mereka kepada Allah. Kenapa Allah menyebutkan dalam surat ini kata-kata al-kafirun? Wahai orang-orang kafir. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsir beliau, itu untuk memberi penghinaan kepada mereka, ya, untuk mencela mereka. Karena mereka datang kepada Rasulullah menawarkan, kami menyembah setahun Tuhan kamu dan engkau menyembah Tuhan kami setahun. Allah menurunkan ayat, qul ya ayyuhal kafirun, ya, katakan wahai orang-orang yang kafir, sebagai bentuk penghinaan terhadap apa yang mereka sembah. Dalam surat lain Allah menyebutkan kata-kata kepada orang-orang kafir ini, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh, ya. Itu Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 64, qul afa ghairallahi ta'muruni ayyuhal jahilun. Katakan, apakah kepada selain Allah engkau mengajakku, wahai orang-orang yang bodoh? Jadi kata-kata kafirun, kata-kata al-jahilun ini Allah sebutkan dalam kondisi seperti ini karena berhadapan dengan mereka yang mencoba melobi, ya, melobi Rasulullah untuk Rasulullah tunduk kepada mereka dan mau ikut menyembah mereka. Jadi dalam redaksi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kita boleh-boleh saja mengatakan kepada mereka kata-kata yang bisa menampakkan penolakan kita kepada mereka. Makanya dalam kondisi normal, misalnya di sini sekarang ada ajakan untuk kita tidak mengucapkan kata-kata orang kafir, ya, kepada non-muslim. Mereka kepinginnya kita mengatakan non-muslim. Dalam kondisi tertentu tidak masalah, ya, dalam kondisi normal tidak masalah. Apa bedanya non-muslim dengan kafir? Sama saja. Cuma mungkin kalau kita katakan kafir itu tersinggung. Mereka ingin kita mengatakan non-muslim, nggak masalah. Kita katakan non-muslim, tujuannya sama. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Jangan kita beranggapan Tuhan saja sudah mengatakan mereka kafir. Kenapa kita harus mundur mengatakan mereka non-muslim? Itu dalam kondisi tadi, mereka datang melobi, mengajak kita untuk menyembah Tuhan mereka. Tapi dalam kondisi normal, kita ingin hidup secara toleransi, mereka tolonglah.
kami mendengar kata-kata kafir itu kami tersinggung. Tapi kalau non-muslim kami nggak tersinggung. Oke, kita katakan non-muslim. Rasulullah sendiri dalam perang perjanjian Hudaybiyah, pada saat ingin membuat butir perjanjian itu, Rasulullah menulis. Ya, bukan Rasulullah yang menulis, tapi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk ditulis. Ya, ditulis hadza ma ittafaqa alaihi Rasulullah. Ini yang telah disepakati oleh Rasulullah. Pihak dari kafir Quraisy tidak menerima. Jangan tulis Rasulullah, tulis Muhammad. Rasulullah? Apa respon Rasulullah? Boleh hapus Rasulullah, tulis Muhammad. Ya? Mau Rasulullah mengalah. Walaupun Ali nggak mau, tapi Rasulullah sendiri coret. Ya? Rasulullah tulis Muhammad. Nggak ada bedanya Muhammad dengan Rasulullah. Intinya sama. Cuma mereka nggak mau ditulis Rasulullah, ditulis Muhammad. Tidak masalah ya, kita mundur selangkah, tapi masih dalam kondisi kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Pada saat mereka meminta kita untuk mengatakan non-muslim, kita bukan berarti menganggap mereka atau ikut mereka dalam menyembah Tuhan mereka. Hadirin mati Allah, Rasulullah pada saat diberikan pilihan yang ketiga ini, setahun kami menyembah Tuhanmu dan setahun lagi kau menyembah Tuhan kami. Rasulullah tidak langsung menjawab. Kalau begitu, saya tunggu keputusan dari Tuhan saya. Makanya keesokan harinya baru Rasulullah diturunkan surat Al-Kafirun. Kenapa demikian? Kenapa enggak spontan Rasulullah menjawab? Karena Rasulullah punya keinginan mengajak masyarakat Quraisy ini untuk masuk Islam, untuk mengakui keesaan Allah, tapi secara pelan-pelan. Barangkali ajakan mereka ini, setahun kami sembah Allah, setahun kita menyembah Tuhan kalian, barangkali mungkin satu solusi. Ya, makanya Rasulullah tidak langsung menerima dan tidak langsung juga menolak. Tapi keesokan harinya Allah turunkan ketegasan, tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Makanya Allah menegaskan dalam ayat lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yuhbatanna 'amaluka. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada rasul-rasul sebelum engkau, jikalau engkau melakukan kesyirikan sedikit pun, maka amal ibadah kita itu akan diruntuhkan. Makanya dalam hal ini tidak ada penawaran sama sekali. Sekarang kita lihat kenapa dalam surat ini Allah menyusun ayat seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Seperti terkesan mengulang-ulang. Ternyata pada saat kita melihat secara lebih dalam, pengulangan di sini tidak hanya sebatas sekedar pengulangan, tapi penuh dengan makna yang tersirat di sini. Ya, penuh dengan rahasia-rahasia. Kenapa Allah sampai mengulang-ulang seperti ini? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah. Ya, di sini Allah menyebutkan la a'budu. Dalam bahasa Arab itu a'budu itu fiil yang menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Ya, kebalikan dari past tense. Itu disebut dalam bahasa Arab fiil mudhari'. La a'budu, saya sekarang, ya, katakan wahai Muhammad, saya sekarang dan yang akan datang, di masa akan datang, la a'budu ma ta'budun, tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Ya, maka di sini disebut dengan ma, bukan disebut dengan man. Ma itu benda mati, patung maksudnya. Tapi kalau disebut dengan man, itu benda hidup. Seperti manusia, malaikat, kemudian jin, termasuk Allah, itu disebut dengan man dalam bahasa Arab. Kami tidak menyembah patung-patung yang kalian sembah, ya. Sekarang dan di masa yang akan datang.
Kemudian wala antum abiduna ma'abud. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, dan kalian tidak juga sebagai penyembah terhadap yang apa-apa sedang kami sembah. Ya, jadi kalian bukan juga penyembah apa yang kami sembah. Ini penegasan. Di sini Allah menggunakan kata-kata abidun, bukan ta'budun, tetapi abidun. Abidun dalam bahasa Arab itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Kata benda artinya kalau diartikan secara rinci dalam bahasa Arab itu bermaksud selalu, tapi ada kemungkinan berubah. Ya, misalnya saya duduk, ana jalisun. Ini saya duduk, tapi ada kemungkinan sebentar lagi berubah. Tapi kebiasaan saya duduk. Ya, itu disebut dengan dalam bahasa Arab menggunakan kata benda. Ya. Kemudian ditegaskan lagi dengan cara berbeda mengenai aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidun. Nah, kalau tadi kan la a'budu. Aku tidak menyembah sekarang dan di masa akan datang. Sekarang di ayat yang keempat, wala ana abidun. Dan aku bukan penyembah. Nah, ini penggunaan kata benda yang maksudnya selalu. Nah, kalau tadi Allah menafikan sekarang dan di masa yang akan datang, maka di ayat keempat ini Allah nafikan dengan cara selalu. Selalu aku tidak menyembah, baik di masa lampau, masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ini penegasan kita selaku orang yang bertauhid, bahwa kita selama-lamanya tidak akan ikut melakukan kemusyrikan kepada Allah, baik dahulu, sekarang dan di masa akan datang. Sedangkan mereka, Allah tegaskan yang kedua di ayat yang kelima dengan kemiripan di ayat yang ketiga, yaitu wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak menjadi penyembah terhadap yang kami sembah. Kenapa tadi di ayat kedua dan keempat kita sama? Beda. Ya, aku tidak akan menyembah sekarang dan di masa akan datang. Kemudian disebutkan di ayat yang keempat, aku bukan penyembah dulu, sekarang dan di masa akan datang. Sebagai penegasan yang sangat kuat bahwa kita memang tidak mau menerima tawaran orang-orang kafir itu. Sedangkan tentang kondisi orang kafir, Allah tidak sampai menegaskan seperti itu. Ya? Tapi Allah mengatakan, dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Kemudian diulang yang kedua, dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Sebagai bentuk isyarat, kalau kita orang Islam memang selamanya kita tidak akan menyembah Tuhan mereka, akan tetapi mereka ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan suatu saat mereka akan masuk pada agama Islam, dan itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Makanya penegasan terhadap kekafiran mereka tidak sama penegasannya dengan kekafiran mereka kepada Tuhan mereka. Ya, kepada kekafiran kita kepada Tuhan mereka. Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan dengan gaya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kalau saya mengatakan saya duduk, nah itu biasa. Ya, saya duduk biasa, orang lain juga duduk. Tapi kalau saya mengatakan yang duduk adalah saya, nah itu beda. Yang duduk adalah saya. Seakan-akan yang lain tidak duduk, tapi saya sendiri yang duduk. Makanya dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Asalnya apa? Na'buduka, kami menyembahmu, tapi Allah dahulukan iyyaka na'budu, engkau yang kami sembah. Karena kalau kita katakan kami menyembahmu, itu bisa jadi kita menyembah yang lain. Tapi kalau kita katakan kamu yang kami sembah, berarti hanya Allah yang kita sembah. Begitu juga di sini, lakum dinukum. Asalnya dinukum lakum, agamamu untukmu. Asalnya seperti itu. Tapi ketika didahulukan bagimu agamamu, itu maknanya lebih mendalam, ya. Dan bagiku wali dini,
dan bagiku adalah agamaku. Ini ada penegasan di akhir atau penutupan dari surat Al-Kafirun. Di terakhir, harapan kita mengenai surat ini, baru-baru ini mungkin tidak terlalu heboh di Indonesia, di Mesir, termasuk ikut mengomentari masalah ini Syekh Azhar yang ada sekarang di Mesir, tentang ajakan sebagian orang, kelompok orang kafir yang mengajak untuk bertoleransi. Maksud pemahaman toleransi mereka, agama itu sama. Ya, agama kami mengajak kepada kebaikan, agama Islam juga mengajak kebaikan. Jadi kita nggak perlu bermusuhan. Agama ini sama. Kata-kata agama ini sama itu berperang dengan toleransi. Mengatakan agama ini semua sama itu musuh bagi ajakan kepada toleransi. Karena toleransi itu semua kita sepakat mengakui ada perbedaan. Sepakat ada perbedaan. Kamu punya agama, kami punya agama. Tapi kita saling bertoleransi. Tapi kalau kita beranggapan semua sama, di mana toleransi? Nggak ada lagi toleransi. Nggak butuh lagi pada toleransi. Makanya ini dibantah oleh Syekh Al-Azhar. Lakum dinukum. Ya, kalian silakan menyembah Tuhan yang kalian sukai. Tapi jangan pernah mengajak kami mengakui bahwa Tuhan yang kalian sembah itu benar. Dan kalau kalian mengajak kami, hak kami untuk menolak. Ya, tetap ada perbedaan, tetap agama kami dengan agama kalian berbeda, tapi kita saling bertoleransi. Nah, itulah toleransi yang sebenarnya. Ya, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.